emosi kan, meskipun itu emosinya seakan-akan kamuflase ya. Terus emosi yang di dalamnya berarti mesti sampai langsung masuk. Ya, Sadari. Jadi pas sampean cerita, kerasa udah mau muncul sampean diem, nggak usah lanjut cerita itu. Jadi otomatis ketika kita langsung sadar, mulut itu kayak nggak mau kayak ya sama kayak tadi loh Mas Riko ya, yang aku ngomong tadi. Sajanya aku tuh nggak kepingin marah, tapi aku pengen marah ini sampai muncul dengan mencari alasan supaya marahnya ada gitu loh kan. Kayak sama gitu tadi. Sama, soalnya kan aslinya marah ingin keluar. Tapi karena keluar caranya salah, akhirnya kan orang marah balik. Iya. Memberikan energi kemarahannya dia ke kita. Akhirnya tuker-tukeran tok tambah besar gitu. Kayak kondisi sekarang gini kan Mas Riko, Mas Joko kan nggak ada sangkut pautnya gitu kan. Tapi aku bercerita hanya untuk melampiaskan yang terjadi sebelumnya gitu. Meskipun mungkin sudah tidak ada tendensi apa-apa karena kan sudah selesai, masalahnya kan sudah selesai. Tapi memang masih ada kayak harus ada dipuaskan bahwa aku harus cerita gitu loh. Kenapa aku gitu? Karena tensinya ada berubah. Tensi ceritanya itu. Kalau sudah di letting in pasti nggak tanya. Nggak tanya lah, nggak. Pasti Pak, ceritanya tuh kan ini energinya tuh segini lah. Cuma kita sekedar. Kalaupun sudah nggak ada bobot, nggak ada bobotnya lah. Seringan ya. Bahkan minim yang akan diceritakan. Malas wes. Nah, kok ceritaiku gitu ya. Kalaupun kan albinya sampean kan kalau cerita ke kalau Milono pasangan kan pasangannya marah balik. Kalau cerita ke orang lain kan nggak mungkin marah balik. Ya mungkin marahnya sampean hilang, tapi energi barunya muncul, energi korban. Jadi aku masih makan aku sebagai victim nih. Ganti mana ya berarti? Bukan marah lagi tapi sampean merasa sebagai korban. Supaya dikasihani orang. Makanya kesedihan itu adalah energi yang sama dengan kemarahan. Cuma dalam bentuk pasif. Jadi kalau sampean penuh kemarahan, sampean cerita ke banyak orang, lama-lama sampean akan sedih. Dia sama dengan broadcast tadi kan. Ya kalau gitu misalnya ada kayak begini, kayak kepicu-picu kayak gini ya, segera disadari, masuk lagi, wes gitu ya. Selesai. Dibiarkan masuk. Rasanya dibiarkan terekspresi total, muncul total di area itu. Soalnya kan karena ngerasa diputus kan Mas Riko, ngerasa diputus kan otomatis kayak nggak puas kan. Kan rasanya jadi nggak enak. Ini kan mau tak cerita kan ini kan itu. Yang nggak enaknya itu kan berarti kan emosi marahnya kan. Nempel ya. Iya. Harusnya kalau diputus gitu sampean lebih aware. Dibiarin muncul. Iya kan? Di sini nggak enak kan? Nggak enak, suaraku langsung berubah. Suaraku langsung rasanya serak, haus, kering gitu kan. Coba dibiarin dulu. Oke. Karena dipaksa di-cut gitu ya. Dipaksa di-cut. Tapi rasanya dada juga ikut panas loh. Iya. Kan dia harusnya kan dia keluar lewat bibir tapi sampean nggak ngebiarin itu keluar lewat bibir. Akhirnya kan dia cari jalur lain. Jalur yang bagus. Ya, itu bukan dipendam berarti ya? Nggak dipendam. Berarti salah yang pemikiran selama ini. Aku mikirnya kan itu menjadi pendaman baru, gitu kan? Kalau misalkan nggak disampaikan. Mudeng wis berarti maksudnya. Karena selama ini kan kayaknya dikasih makan emosinya, seneng kan? Terus gimana? Kamu dulu gimana? Terus seakan-akan bahwa aku itu pada saat itu benar-benar yang korban tapi masih diselamatkan. Gayanya kan kayak gitu tadi kan. Gitu. Oke. Rame terus jadi ya dia. Emosi aja. Emosi. Emosi yang victimnya itu makin dalam berarti. Makin dalam. Kemarahannya semakin tipis. Atau ganti tambah semangat usaha, bisa jadi pelarian kan. Tapi kan lari, nggak selesai berarti yang di sini kan. Aku maunya ini selesai gitu kan. Meskipun itu ke hal yang positif kayak gitu. Sama, berarti kan tidak menerima yang terjadi ya. Sama. Lari kan. Ya lari pasti pelariannya gagal. Banyak kan diarahkan ke positif, tapi itu pasti balik. Berarti gini Mas Riko, aku nangkap berarti itu ada hubungannya dengan pola pekerjaanku selama ini. Iya, pasti ada. Jadi gini, karena aku nggak mau ngurusin Iki karena dengan emosi tadi ya. Bekerja. Dengan emosi yang bener-bener yang masih di sini masih tersisa.
aku lari kan, ya apa caranya pokoknya aku kerja, ya sembuh. Iya. Aku mikirnya aku kerja. At the end, pekerjaanku juga gagal. Yang kelihatannya seakan-akan berhasil pada saat itu tetap aja gitu. Terakhirnya juga gagal, dan aku pada saat itu mikirnya itu sesuatu yang terpisah gitu, servo yang terpisah. Tapi ternyata mungkin karena aku di sini belum selesai dan aku melarikan diri gitu kan, mengalihkan perhatian ke sini, akhirnya secara energinya kan podo Sama. Kan sampai secara fisik sama. melarikan diri sama. Iya, makanya secara fisik, iya, secara fisik kan melarikan diri. Pulau. Sama-sama. Iya, aku sampai ke Halmahera. Ke hutan. Sampai ke Halmahera. Udah tahun aku di sana. Sampai yang di sana akhirnya aku menemukan diriku gitu kan. Karena kan aku nggak ada teman, nggak ada saudara, nggak ada siapapun yang ini kan. Lampu mati kadang 2 hari, nggak ada jaringan internet gitu. Mau nggak mau kan aku hanya duduk diam dan apa dengan aku. Terakhirnya gitu, mau dibawa kemana saya ini sebenarnya hidup gitu. Hidup yang kayak gimana sih yang harus tak jalani lagi. Ya kayak gitu. Jadi pelarian itu apakah ada hasilnya gitu untuk sekarang? Nggak ada, secara keuangan nggak ada. Tapi mungkin ya memang nggak ada segala sesuatu yang kebetulan ya, nggak ada yang kebetulan. Tapi kan emosinya kan podo gitu loh Mas, itu berarti sama, kan. sama. Berarti kan ini keterkaitan antara servo mekanismeku di kebangkrutanku gitu. Aku tuh kayak yang kayak niteni gini, kayak aku ada di satu titik udah sampai di sini nih, tapi kok nggak berjalan lama ya? Kok turun lagi ya? Ya kayak gitu. Nah itu lah, ketika turun rasanya kan hampir sama dengan waktu diselingkuhi, sama-sama kehilangan. Iya. Sama, rasanya sama. Iya kan? Parah saja ini nggak punya duit Mas. Ya emang. Tapi sama, intensitasnya hampir sama Mas. Iya, jenisnya sama. Jenisnya sama. Jenisnya sama. Jenisnya sama. Kalau dulu pada saat masih punya duit diselingkuhi masih bisa ke suku belanja, ya kan? Tapi pada saat gak punya duit bangkrut terus diselingkuhi tambah mangkel gitu kan. Terus gak ada duit, kon pola-pola, pindu jungkir balik kan kayak gitu. Akhirnya kan terlibat konflik yang lebih dalam gitu. Nambah kan volume masalahnya. Nah, waktu itu kan ketika nggak punya uang diselingkuhi kan mau nggak mau kan emosinya keluar semua. Dan kita nggak bisa lari. Kalau mau lari ya harus nyari pelarian baru. Iya kan? Entah itu sholat, bisa kan? Lari kan? Iya betul. Lari kan? Entah itu meditasi, lari kan? Diri, lari. Apapun lari. Jadi ketika emosinya muncul ya udah disadari aja. Justru bagus berarti kan? Kalau itu tetap kita lari nanti pasti lebih parah. Ambillah contoh ketika kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa lari dengan cara yang lama, dengan cara belanja ke suku. Anggaplah kita masih ada uang 100.000 lah, kita beli alkohol, ya kan? Minum, lari kan? Dan pasti hasilnya lebih parah daripada kejadian yang sekarang ini. Pasti lebih parah. Akhirnya sampai ketagihan alkohol, terus tambah masalah baru. Padahal intensitasnya sama. Akarnya sama. Oke, karena kejadiannya kan akhirnya utang yang lama dari kebangkrutan yang lama belum selesai, ketambahan lagi dari kebangkrutan yang baru, kan gitu akhirnya. Jadi polanya akhirnya kayak retrace gitu, muter terus loopingnya. Nggak ketemu ini cara exitnya piye ya gitu. Nggak ada cara exitnya, iya kan? Ya disadari yang ingin exit. Exit kan lari, disadari yang ingin exit, sama nggak mungkin bisa lari, soalnya energinya di dalam tubuh sendiri. Mau lari kemana? Cuman lari ke Halmahera juga membawa tubuhnya sampean. Iya. Nggak bisa lari lah, iya kan? Artinya ketika dia muncul dengan proyeksi masalahnya, ya udah dibiarin muncul. Kalau udah selesai, udah terekspresi semua kayak kayak sensasi ya berarti ya? Sensasinya dibiarin ya? Okay. Jadi kayak misalnya mataharinya lagi keluar, nanti kan tenggelam sendiri, iya kan? Tapi kalau sampean lari, misal sampean lari ke Australia, di sini udah malam, di Australia masih siang. Jadi sampean ketemu siang lagi,
Terus sampean lari lagi karena panas saya, aku tak lari lagi ke Amerika. Di sana sampean ketemu siang lagi. Karena sampean nggak suka, jadi sampean lari lagi ke Papua, ketemu siang lagi. Padahal kalau sampean tetap di Papua, ketemu malam. Oh iya. Iya kan? Heeh. Ya artinya sampean jangan menolak lagi. Kalau emosinya muncul, emang emosinya nggak enak rasanya kan? Di sini rasanya nggak enak, terus di sini adu-adu, kadang sampai kuping. Sampai kepala kan. Ya udah dibiarin aja. Oh, dinikmati rasanya. Dinikmatin aja. Diterima bahwa ya sudah itu rasa itu yang lagi datang ya kayak gitu. Tapi selalu ke sensasi tubuh ya Mas Riko. Sensasi tubuh. Selalu ya. Selalu. Berarti kan lebih mudah. Kadang kan kayak aku ini model orang yang nggak bisa ngerti, bisa dari itu hanya ini gitu kan, kadang kan nggak ngerti ya apakah ini sudah selesai, kan nggak ngerti. Tapi kalau misalkan ke sensasi tubuh kan lebih ke arah fisik, maksudnya ke arah apa sih namanya kalau misalkan nyentuh itu, aku lebih ke arah sana Iya, gitu loh, rasanya itu baru bisa ngerti. Kalau misalkan dia ngomongin ada rasa yang gimana, sedih, seneng apa, kadang-kadang nggak bisa mengekspresikan itu. Tapi kalau dengan sensasi tubuh akhirnya kan lebih aware. Tubuhku lagi yang tiba-tiba sakit di sini, tiba-tiba jadi yang kok panas, dada kiri agak sakit. Itu berarti kayak begitu ya. Suasana ya berarti ya. Kayak Itu emosi kan? Oh iya. Cuma dilabeli sama pikiran, namanya sedih, marah dan lain-lain. Vipassana kan open awareness kan aslinya kan, menyadari sensasinya. Tapi satu unsur yang biasanya dilupakan oleh praktisi Vipassana adalah ada sutra paling penting di Heart Sutra tapi tidak pernah dipraktekkan, yaitu cintai kemudian baru saksikan. Iya kan biasanya kalau Vipassana kan masuk dulu kan. Self love itu dulu. Masuk dulu baru dia bisa mengembangkan keluar. Enggak, maksudnya yang dicintai adalah sensasinya. Oh iya. Tapi salah Mas Riko, aku waktu Vipassana jadi seharusnya itu kan bukan mencari yang sakit. Tapi aku justru pada saat duduk kan itu kan sekitar 1 jam ya, 45 menit. Itu yang tak cari justru sensasi yang duduk pada saat dari kepala gitu ya. Kalau misalkan lagi body scanning gitu kan, kesalahanku pada saat itu sing tak gurih itu rasa sakitnya. Padahal harusnya hanya dilewati aja. Kalau dia muncul baru itu yang dirasakan kan gitu kan. Yang lebih gampang sampai menyadari yang mencari. Oh, menjadi pengamat dari yang pencari itu. Langsung selesai udah, nggak perlu 5 menit, 1 menit. Oh. Iya kan? Tapi untuk sampai di situ ya sampai harus mencintai sensasi apapun yang muncul apa adanya. Iya. Jadi di kehidupan sehari-hari ya. Jadi Vipassananya itu bukan dari basis sampai menolak. Wah aku nggak suka sama emosi ini, tak amati aja lah biar cepet berlalu. Biasanya pendekatannya kan gitu kan. Nah, itu. Yang berarti perlu ini mengizinkan yang hadir untuk dinikmati sensasinya. Nggak usah dibiarkan nyari. apa adanya. Oh iya. Kalau pendamannya berarti nggak usah dikulik, dia akan muncul sendiri pada saat tertentu ya. Jadi kalau misalnya gini lah, misalnya mantannya sampean itu mobilnya merah, ya kan? Umari naik mobil merah biasa aja, tapi sampean belum tentu biasa aja. Kalau mantannya mobilnya merah. Iya. Jadi gini, kayak aku pernah pergi bareng sama orang yang mereka sama-sama punya pasangan, terus habis itu jalan. Itu pasti ada marah kan? Nah, kamu nggak kasihan ya? Kayak gitu loh. Nah. Karena itu ujungnya adalah aku mengasihani diriku sendiri kan. Intinya pasti terpicu dari barang-barang sederhana, misalnya waktu ketahuan selingkuh mantannya pakai baju merah, terus sama dia pakai baju merah pasti keinget hal-hal sederhana gitu itulah. Pasti kepicu. Padahal kalau Om Hari lihat orang pakai baju merah ya dia biasa aja, soalnya nggak ada kaitan sama itu, tapi sampean ada. Nah itu perlu sampean sadari apa yang membuat sampean lebih mudah terpicu, yaitu sampean kunjungi. Itu boleh dikunjungi kapan saja. Boleh dikunjungi kapan saja. Nggak harus nunggu dia muncul. Nggak harus. Jadi kalau misalnya orang ada hutang sama temennya, ya
dia harus ke rumah temennya. Itu sampai pengaruh ke situ loh mas. Berarti kayak sampai aku itu apa ya, ada piutang gitu ya. Sampai orang yang tak tagih aja itu sampai nggak ngereken aku gitu. Dan aku bingung ini apa cara nagihnya. Itu sampai pengaruh sampai di situ loh. Jadi emosinya tuh jadi secara holistik ini jadi kayak nyambung. Jadi kayak nyambung gitu gara-gara masalah yang di sini, masalah pekerjaan nggak beres, piutang juga tidak tertagih gitu kan. Meskipun pakai cara yang nagih utang harus dengan tenang apa, tetap aja justru malah nggak ditagih, nggak kebayar gitu. Ya sama kayak gini ya, coba itu diginiin bajunya, gini, gini kan, yang sini kan ikut ketarik, iya kan, ya sama, Oke. Iya kan, Iya. padahal areanya di Di sini aja di ujung. tapi kena semua, mau bagian belakang baju, mau belakang sini, mau bagian dalam, mau bagian bawah, kena semua, pasti kena semua. Oke. Ya, ya. Jadi ketika ini beres ya semuanya selesai. Cuma ya kita kan nggak tahu di sini ada, tiba-tiba di sini juga ada, di sini ada ya nggak tahu. Nah itu karena kan ada tumpukan-tumpukan Ada tadi kan nyambung kan. nyambung semua. Makanya ketika misal ada dua kaitan di sini, ketika di sini udah selesai, yang di sini kan berkurang, Ya. otomatis kan. Tapi ini kayak kalau misalnya kita lari ya tadi, misalnya di sini larinya kita ke sini, yo tambah lagi Di berarti sini ini nambah dan lagi. ini gitu kan. Oh. Puter-puter aja di sini. Padahal iki yo sak baju gitu kan istilahnya kan gitu kan. Padahal dari sini Sampai- sampai lari lagi ke sini ya nambah lagi, segitu aja. Oh, ya itu yang terjadi dalam kehidupanku selama ini berarti ya. Sekarang baru ketemu nih. Masalahnya di sini gitu kan. Selama ini bisa disadari kan Riko, tapi nggak ngerti ini harus gimana ya gitu. Nah itu. Soalnya nyadarinya cuma sebatas apa itu? Enggak, kepala. denial. Lebih tepatnya denial. Analisis kan. Seakan-akan itu benar adanya gitu. Nah, terus masuk lagi energinya yang victim itu. Tambahan victim itu akhirnya makin dalam kan, makin Dalam. ketarik kayak apa tanah lumpur hisap itu aku Mm-mm. semakin ke dalam gitu. Makin Semakin ke aku berusaha berontak semakin ke dalam. Semakin tenggelam. Terus berarti tinggal disadari, oh wes itu. Tinggal disadari. Sensasinya ya lebih gampangnya ke sensasi lah ya, supaya Sensasi. indikasinya ke sensasi. Sensasi, ya. Karena apapun yang terjadi pasti tubuh akan bereaksi kan. Pasti itu reaksi. Oke. Terima kasih banyak Mas Riko. Sama-sama. Please ya.